wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTAY FM dari Hits Tanpa Henti dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Dan seperti biasa di podcast Dialog Dewan kali ini ada dua orang narasumber yang akan membahas sebuah tema yang menarik mengenai Raperda tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan juga toko swalayan. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Haji Surana SE. Selamat pagi Pak Surana, apa Selamat kabar? pagi, sehat Sehat selalu. ya, dan beliau adalah anggota dewan dari fraksi P3 Nasdem Dapil 3. Selain itu juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Betul, Sleman, anggota Banggar, dan juga Ketua Pansus ya Pak ya. ya, Ketua Pansus Pansus satu, pembahas ya, Raperda ini ya, betul. Raperda tentang pengembangan, penataan, dan juga pembinaan pusat perbelanjaan toko dan swalayan. Dan juga ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, ada Ibu Dr. Anda Raden Roro Mai Rusmi Suryaningsih MT. Apa kabar Ibu Mai? Baik, Sehat ya Bu ya? pagi, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sehat. Ini sepertinya sudah berapa kali pertemuan dengan Pak Surana, Bu Mai? Berapa kali Bu Berapa Mei? kali ya? Sudah berkali-kali ya, sudah tidak Berpuluh-puluh terhitung karena kali memang ya. harus berkolaborasi untuk Iya. mewujudkan Raperda ini menjadi Perda seperti itu ya. Dan untuk Anda yang mendengarkan via radio bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke 0855 285 9070 karena nanti akan langsung dijawab oleh kedua narasumber ini. Oke, mengenai Raperda ini saya ingin tahu terlebih dahulu, ini Raperdanya ini inisiatif atau memang melihat dari kasus yang ada di masyarakat sehingga urgent banget nih untuk dibentuknya Raperda ini di Kabupaten Sleman. Ke Pak Surana dulu, monggo silakan. Ini Raperdanya Raperda inisiatif. Oke. Memang beberapa waktu lalu kita sudah punya Perda nomor 14 tahun 2019. Cuma ini kan perubahannya banyak sekali, jadi kita tetap harus ada perubahan. Mungkin tidak hanya sekedar perubahan, tapi kayak membuat perda baru. Kalau 30% perubahannya mungkin kita ada perubahan, tapi ini kan banyak, terutama tentang perizinan. Kemudian banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang ada di sekarang. Tahun 2019, sekarang tahun 2026, sudah 5 tahun kan, sudah sangat ideal sekali apabila itu nanti dilakukan perubahan perda atau banyak sekali perubahan, artinya penggantian perda lah. Oke. Begitu. Yang tentunya perubahan perda ini atau penggantian perda ini ingin kami nanti sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sleman, terutama UMKM, kemudian juga orang yang berusaha di Sleman itu nyaman, orang penataan kolaborasi kerjasama antar vendor penyedia maupun tenaga kerja yang ada di Sleman juga bisa serap dengan baik. Dan gitu. Itu inisiatif ya dari Pak Surana. Bu Mai, kalau kita melihat bahwa di Sleman sendiri pedagang ini banyak banget karena mungkin satu hal untuk bisa menciptakan perekonomian, meningkatkan perekonomian, berdagang adalah salah satu pilihan. Ini di Sleman sendiri bagaimana menata Bu ini? Raperda ini kan untuk menata nih. Sekarang udah berapa banyak UMKM, retail, toko swalayan dan kita bisa dibilang setiap minggu ada aja yang baru. Iya, lurus nih Mbak. Jadi ini sejalan dengan Sleman sebagai wilayah perdagangan dan pendidikan. Jadi di mana memang perlu pengaturan dan penataan agar investasi juga nyaman masuk dari sisi yang menengah ke atas, namun dari UMKM lokal juga terlindungi. Sehingga memang Raperda ini sangat ditunggu-tunggu untuk penataan yang harmonis antara investor dan UMKM. Oke, apakah untuk para pedagang ini mereka harus memiliki izin Bu? Karena kalau kita mau menghitung ya di Sleman itu mungkin dalam satu ruas jalan itu banyak sekali, entah itu yang berizin ataupun juga yang tidak berizin. Jadi memang semua usaha harus berizin dan sekarang perizinan ini lebih dipermudah dengan adanya OSS, yaitu mereka hanya ber-NIB terutama untuk toko retail, kemudian juga UMKM ini
kita dampingi bersama-sama dengan Komisi B ini, terutama Pak Surana menganggarkan untuk Ketua eh, pansusnya ya nih ya. untuk pendampingan NIB ini cukup Oke. luar biasa. Iya, oke deh. Pak Surana, melihat perkembangan Sleman seperti ini, bagaimana komentar Bapak dengan banyaknya UMKM, kemudian retail dan juga toko swalayan yang berdiri? UMKM di Sleman itu dengan tumbuh kembang, ya mungkin ada juga yang kurang mampu berkompetisi. Itu jumlahnya 110.800 Ini secara global ya Pak ya? semuanya Oke. yang ada di Kabupaten Sleman yang terdeteksi dengan sistem kita itu segitu. Cuma kita ada yang benar-benar UMKM sampai saat ini yang kita dampingi, bahkan kita bisa masuk ke toko jejaring. Yang tujuan kita masuk ke toko jejaring, toko-toko swalayan lokal, kemudian juga kayak Indomart, kayak Indogrosir, Superindo dan sebagainya. Nah ini sekarang ini kita baru melakukan sebuah proses kerjasama pada mereka yang mereka itu nanti mau bisa menjadi media penampung maupun setur nanti bisa maklon kepada mereka, nanti bisa UMKM yang sudah dikurasi di Pemda dan bisa diterima seluruh teman-teman swalayan. Nah, lokal maupun jejaring nasional itu kalau bisa kita bisa masuk di situ. Karena kepedulian kita melakukan pembinaan, bahkan kita melakukan dari legalnya, dari PIRT, terus kemudian halal, kemudian lain sebagainya, itu kita benar-benar kita sediakan, kita bantu, kita anggarkan untuk mereka. Dan bisa masuk di toko jejaring maupun di toko swalayan yang lain. Dan tentunya produk yang sudah kita bina dengan Bu Mei dan teman-teman koperasi mungkin, itu nanti kan sudah benar-benar qualified, bisa diterima di pasar lokal Sleman maupun di luar Sleman, harapan kita seperti itu. Iya, karena kalau UMKM itu mereka butuhnya display ya Pak ya. Ya. Display supaya lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas seperti itu ya Bu ya. Betul. Kalau selama ini UMKM di Sleman Bu, menurut pengamatan dari dinas sendiri seperti apa Bu untuk pemasarannya mereka? Apakah mereka harus dipush lebih jauh lagi untuk biar UMKM-nya mereka bisa lebih dikenal oleh khalayak umum? Baik. Jadi UMKM Sleman ini sebenarnya secara kuantitas maupun kualitas menurut saya sudah luar biasa. Hanya memang perlu mitra. Yang lebih besar tentu aja Bu. Ya, yang lebih besar. Jadi ada yang memang sudah secara mandiri mereka bermitra dengan toko-toko besar, dengan pusat oleh-oleh. Namun demikian ada yang memang masih perlu kita dampingi. Oke, pendampingannya sampai kapan Bu? Ada batas waktunya? Jadi pemerintah sendiri ini sudah menyiapkan beberapa gerai untuk display produk UMKM. Ada Omah Jadah di Kaliurang, ada di Keranasda, ada di Blut, kemudian ada di DPRD juga ada. Nah, namun demikian untuk pengembangan lebih lanjut UMKM ini nanti dimitrakan dengan toko-toko berjejaring baik lokal maupun yang nasional. Iya, karena mereka lebih banyak pengunjungnya seperti itu ya Bu ya. Oke, Pak Surana, ini Raperda sudah berjalan berapa bulan Pak? Berapa persen? Ini baru berjalan untuk proses kita ada 2-3 kali. 3 kali pertemuan. Tetapi kami itu sebelum ini saya selesaikan, saya ingin menjalin kerjasama teman-teman yang saya atur kayak tadi. Teman-teman yang mempunyai media bisa dititipkan. Bahkan kemarin sempat kita undang teman-teman itu di situ, setelah kita titipkan harganya dimahalin. Nah, ternyata dimahalin di situ, padahal kan tidak boleh dimahalin. Bolehlah mereka mengambil margin itu boleh. Akan tetapi ternyata di situ masih ada PPN-nya. Padahal UMKM yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar itu tidak boleh dibebani PPN. Nah di situ kita harus, ya mungkin saya kemarin sudah diskusi sama Bu Mei, saya minta tolong deh besok kita ke kantor KPP Pratama Sleman. Kemudian juga
bisa komunikasi diskusi kepada mereka. Paling tidak mereka itu nanti membuat surat keterangan bahwa ini UMKM tidak perlu dibebani PPN, Oke. sehingga kompetisi di lapangan bisa kompetisi dengan pabrikan. Ya, fair ya Pak ya. Ya, Karena memang fair, UMKM gitu itu loh. Nah, ongkos produksinya lebih besar gitu lebih ya. besar karena Ya, sedikit. ya, Kalau ya. jumlahnya sedikit. Tapi kalau pabrikan itu kan sehari bisa puluhan ribu. Tapi kalau UMKM sehari itu bisa 150.000 itu sudah untung banget gitu ya Pak sudah ya. bahagia mereka. Udah bahagia Artinya sudah untuk menolong mereka. gitu loh. Iya, iya, Nah kita kan niatnya untuk ini juga bisa raperda ini nanti bisa menjaring yang sampai seperti itu sehingga benar-benar bisa manfaat bagi mereka. Nah kita kemarin sudah undang berapa ya Bu ya? 4 toko apa 5 ya sudah 5 apa PTN, pelaku usaha. Oke. pelaku usaha nasional. Oke. Terus nanti kita buatkan suatu draft kerjasama agar mereka bisa mau menampung. Perlu diingat mereka itu berusaha di Sleman. Saya kemarin sempat tanya Bu Maya kurang lebih 300 ya Bu ya, 300 gerai lah. 300 gerai itu omsetnya kalau dihitung setahun itu sudah 2 triliun. Kalau sehari SPD-nya, sales per day-nya itu 15 juta satu gerai, padahal itu bisa lebih. Itu 1,67 triliun bergerak di Sleman. Kemudian kalau omsetnya 20 juta itu perharinya dari 300 itu sudah 2 triliun lebih. Dan itu kita Sleman hanya melihat. Kita punya media di daerah. Dan daerah ini butuh sebuah proses pembangunan yang butuh pembiayaan yaitu dari pendapatan daerah. Sehingga kita mau tidak mau bisa menarik pendapatan untuk yang dipajakan ke Jakarta itu bisa balik ke sini. Harus gitu bisa loh. ya Pak ya. Ya artinya kita dapat sharing gitu loh. Tanpa dapat sharing kita kan bangunnya kan juga sedikit. Bahkan Sleman dipotong 254 miliar. Itu nggak sedikit. Kalau kita nggak bisa mengejar pendapatan kita, program-program kita bisa Terancam ya Bu ya. tertunda lah. Gitu. Oke, ya. Nah karena ini ya alhamdulillah kemarin walaupun dipotong ya nggak banyak-banyak amat lah, tapi bisa masih berjalan untuk masyarakat. Tapi tetap akan diusahakan ya Iya. untuk menutup kekurangannya Ya itu. intinya ini nanti bisa manfaat bagi pelaku UMKM dan media pelaku usaha yang dari Jakarta ini bisa memahami, bisa menerima teman-teman saudara-saudara kita yang pelaku UMKM ini bisa ditempatkan yang bagus, kemudian barang-barangnya juga bisa kelihatan, bisa teman-teman Pemda bisa melakukan pendampingan yang bisa dimasukkan di situ itu lebih bagus gitu. Oke, baik. Ini sebenarnya akan menarik, tapi kita break dulu, Pak Surana dan juga Ibu Mei. Untuk Anda pendengar Radio UTI FM Madari dan juga Radio Konco Tani AM, bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 0855 285 9070 dan kita akan break sesaat lagi. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman yang disiarkan melalui 90.7 UTI Alfa Madari dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Dan seperti biasa Anda bisa berpartisipasi langsung melalui WhatsApp, kirimkan ke nomor 0855 285 9070. Dan Titi kali ini masih bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Haji Surana SE, beliau adalah fraksi P3 Nasdem Dapil 3, anggota Dewan dan juga Pansus ya Pak ya, Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dan juga ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Dr. Anda Raden Roro Mai Rusmi Suryaningsih MT. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Kalau tadi ada yang sedikit berbeda di display, tadi belum ada produk-produk UMKM, sekarang kita sudah punya produk-produk UMKM karena tadi Pak Surana ingatnya, oh iya kenapa produk UMKM nggak kita tampilin gitu ya Pak Surana ya. Oke, dan kita akan melanjutkan podcast Dialog Dewan kali ini. Tadi sudah sampai di hal tentang
bagaimana nanti menjalin kerjasama Ya. seperti itu ya dengan toko-toko berjejaring kemudian yang levelnya nasional untuk bisa menawarkan produk-produk UMKM daerah. Nah sejauh ini Bu Mei, saya ke Bu Mei dulu ya, tentang Raperda ini nanti kira-kira ini keuntungan apa yang akan diperoleh terutama pemerintah ya, terutama juga para pedagang UMKM ini ketika Raperda ini sudah sah menjadi perda? Baik. Jadi di Raperda ini ada unsur perlindungan terhadap UMKM, kemudian juga ada ada kemitraan baik terhadap tenaga kerja untuk tenaga kerja maupun UMKM. Perlindungannya adalah bahwa akan diatur toko-toko berjejaring ini dengan jarak tertentu, baik dari pasar tradisional maupun dari UMKM atau toko retail. Kemudian manfaatnya adalah nanti teman-teman UMKM yang layak tampil ya seperti yang ada di sini ini kemasannya sudah cukup bagus, kemudian sudah lengkap perizinannya, ini akan dapat bermitra masuk di gerai-gerai UMKM yang di dalam perda ini adalah 5% dari total produk yang ada. Jadi sebenarnya cukup luas, cukup banyak yang bisa masuk. Hanya saja memang teman-teman UMKM, para pelaku usaha ini harus konsisten baik menjaga kualitas maupun untuk kuantitas produksinya. Karena kalau sudah terkenal kemudian laku ini restoknya harus terus. Cepat ya Bu ya. Ya, kemudian kualitasnya juga harus dijaga tetap bagus, tetap enak dan lain sebagainya. Jadi nanti perlu ada pendampingan terus-menerus dari kami untuk para pelaku usaha. Kemudian juga kami awasi apakah kemudian toko swalayan ini sekali restock aja atau kemudian secara kontinu untuk penempatan barangnya juga akan kita awasi. Jadi cukup berimbang lah antara toko retail dan UMKM dengan keberadaan atau investor toko berjejaring. Oke, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Bapak Ibu ya, yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Ini yang pertama dari Uci yang ada di Maguwo, mau lapor. Ini Pak, laporan Pak. Di depan swalayan pernah ada yang jualan kompor listrik modus hadiah, tapi jebule penipuan dan barangnya jelek. Apa nggak ada penyaringan buat penjual begitu biar masyarakat tidak rugi, matur nuwun. Ini ke Bu Mei sepertinya ya, yang langsung turun ke lapangan. Bu, tentang penyaringan untuk penjual-penjual yang biasanya buka lapak dadakan, Bu. Jadi ini yang buka lapak ini swalayannya orang lain ya? Sepertinya Kesup gitu ya. Iya, orang lain ini Bu sepertinya. Mumpung swalanya rame gitu ya. Mungkin kan biasanya momen-momen kayak gini dimanfaatkan ya, Bu ya. Baik. Jadi sebagai konsumen memang juga harus cerdas harus jeli, harus teliti. Wah, jangan tertarik ini harganya murah, tetapi juga dilihat dari kualitasnya. Jadi jangan seperti membeli kucing dalam karung. Harga murah langsung dibeli. Ini untuk barang elektronik kan bisa minta dicoba, kemudian dibuka dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya ini ada makanan, itu juga dilihat, jangan hanya karena diskon, tapi expirednya, kemudian dicium baunya dan lain sebagainya. Oke, dan kalau barang elektronik mending yang ada garansinya kayak gitu ya, Bu ya. Kami dari pemerintah ini juga punya sebenarnya dari Perindak ini tim pengawas. Tim pengawas di mana pada masa mau lebaran seperti ini setiap hari keliling. Cuma karena memang banyak sekali toko, tugas kami terbatas, ini juga tidak bisa semuanya ya Bu ya. Jadi barang kadaluarsa, kemudian barang rusak, penyok kemasan dan lain sebagainya di dalam parcel ini konsumen juga harus teliti kayak gitu. Oke, baik. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja untuk melakukan pengawasan dan juga penyaringan, tapi kita juga sebagai konsumen harus cerdas juga. Ini adalah yang digarisbawahi. Selanjutnya ada dari Nadia di Godean, menjelang lebaran. Swalayan gini biasanya penuh dengan di jalan di sekitar jadi macet.
kira-kira ada koordinasi dengan Dishub enggak ya supaya nggak ada parkir liar di bahu jalan atau di tempat-tempat yang bukan area swalayan, misalnya di depan kafe atau ruko-ruko di samping swalayan. Pak, iya, seperti ini adalah bagian Bapak untuk menjawab. Ya tentu nanti tetap akan selalu kita koordinasikan. Sebenarnya tidak hanya menjelang Lebaran lah, selalu kita koordinasikan agar parkir di bahu-bahu jalan itu tetap harus tertib. Ya kita benar kita mau cari duit supaya banyak orang parkir nggak masalah, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Jangan sampai parkir terus di sembarang, itu nggak boleh juga. Tetapi selalu nanti akan kita koordinasikan terus sama teman-teman di sub. Dan biasanya juga apa namanya toko-toko yang di sebelahan itu sudah kasih plat sendiri ya Pak ya, Ya, khusus untuk pelanggan gitu kan, dilarang parkir dan sebagainya. Kadang suka ya Allah tapi pelit kalau banget tokonya gitu ya. rame budak ya biasanya terus parkir di tetangga. Nah itu dia, kalau nggak buka parkiran gitu ya Bu ya. Ini Tapi prinsipnya nanti tetap kita koordinasikan, selalu koordinasi dengan teman-teman di sub dan mungkin sama Pol PP juga lah. Oke, iya. Mas soal perparkiran ini Pak Surana, kita dari Vika yang ada di Sayegan, keluhan utama masyarakat terkait tukang parkir di swalayan jejaring adalah parkir ilegal di area yang seharusnya gratis. Seringkali tukang parkir tidak ada saat kedatangan namun muncul tiba-tiba ketika hendak keluar dan meminta uang nih Pak. Bagaimana penanganannya atau bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan? Sebenarnya di toko swalayan itu setiap tahunnya itu sudah membayar. Oke. Saat ini diborong gitu. Iya. Akan tetapi dan sudah diborong seperti itu, dan pelanggan di toko berjejaring itu gratis. Oke. Akan tetapi biasanya orang lokal kampung di situ biasanya itu kan saya parkiri Pak gitu. Atau saya parkiri ya Mas. Iya, biar rapi gitu ya Gitu. Pak modusnya. Ya, iya modusnya biar rapi. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan masukan kepada teman-teman lokal atau orang yang parkir di situ itu mestinya seikhlasnya. Oke. Karena di situ sudah dibayar oleh pengusaha. Usahanya. Ya, per tahunnya udah dibayar. Oke. Nah, kalau umpamanya itu sampai memaksa, apalagi ujug-ujug pas mau datang tidak ada orang ada parkir, parkir. terus ketika mau pergi didatengin, Iya. ya tidak usah dibayar lah. Oke, tapi biasanya suka di ini ya Pak sama tukang parkirnya, jadi kita suka takut. Ya kalau Pak. ya makanya sekali seikhlasnya. Oke. Kalau saya tidak ikhlas ya diviralkan zaman sekarang sudah zaman handphone. Lapor kemana Pak lapornya Ya ini? itu pungli kan. Oh pungli ya, oke. Itu udah jelas pasti pungli. Oke. Pelapor Sleman bisa. Pelapor Sleman bisa Sleman ya. boleh. Boleh, ya. Sekarang sudah media banyak sekali untuk melakukan itu. Tapi yang jelas itu sudah dibayar pengusahanya, kemudian di situ lahannya sudah free. Kalaupun seandainya kearifan lokal kampung setempat itu mau melakukan parkir, ya harus seikhlasnya. Oke. Dan kalaupun tidak bayar, ya jangan jangan ditakut, dipaksa ini ya, Pak, dipungut. paksa ya. Nek mau ternyata memaksa seperti laporin, Oke. karena itu pungli, Baik. jelas-jelas pungli. Iya. Apalagi di situ mereka itu kalau parkir di bahu jalan atau di manapun tuh pasti dikasih seragam dan ada karcisnya. Oke, iya betul. Nggak boleh asal gitu. Biasanya karcisnya yang udah lecek juga dikasih. Jadi udah bilang nggak dikasih ke bisa. konsumen dikasih lagi gitu ya, Nggak karena bisa, dikembalikan ya. gitu. Nggak Tetap boleh tapi. harus baru ya Pak ya karsisnya. Harusnya konsumennya nyobek, Pak. Oh gitu, Iya. iya. Dan harusnya konsumen juga komplain ya Bu ya. Iya. Cuman balik lagi mungkin takut tadi kalau misalnya di ini ya Pak ya, diintimidasi. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya masalah kualitas ini ke Bu Mei ya. Ini dari Heru yang ada di Jongke. Dapat info dari mantan karyawan swalayan besar. Katanya buah kemasan itu campuran yang agak busuk dan nyucinya enggak bersih, tapi dikemas bagus. Ini meresahkan kalau bener. Tolong diawasi tenan ojo momen tertentu penjagaannya. Itu Bu Mei pesennya ya. Baik, terima kasih nih Pak Heru ya. Iya. Nggih, kami nanti akan coba sasar kembali untuk kemasan buah nih. Kalau kemarin kita fokusnya ke kemasan parcel, kami minta izin untuk dibuka karena mungkin expirednya diselipkan atau barang yang kemasannya sudah penyok. Biasanya kaleng sarden itu kalau penyok langsung Iya, sudah iya. rusak itu kemarin kita sita atau kita minta untuk
keluarkan dari Di take down parsel. Nah, dari ini display. sekarang masalah buah. Terima kasih Pak Heru. Tetapi kembali lagi kita selaku konsumen harus jeli, cerdas untuk memilih. Jadi mungkin kalau yang kemasan seperti itu sudah ada tandanya diskon. Nah, ini kita harus pilih-pilih Iya. Ono rego ono rupo ya, Bu iya, ya. mau pilih memang yang diskon atau yang pilih sendiri. Ini adalah Iya. pilihan. Tapi kalau dinas Bu, ketika sweeping parcel mereka kan diizinkan nih untuk membuka parcel untuk melihat tanggal kadaluarsanya. Tapi sebagai konsumen nih biasanya kalau kita pesan parcel kan udah terima jadi, kalau kita mau cek apakah diperbolehkan Bu kalau membuka? Bisa, harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Karena konsumen itu kan punya hak memilih apa yang dia bayar. Ya, kecuali mungkin diskon paket yang harganya cuma sekian gitu ya. Mungkin itu menjadi kualitasnya ya, bagus ya. nggih, Oke. tetapi harusnya boleh. Oke, harusnya boleh ya. Harusnya Nanti kalau boleh. misalnya nggak boleh curhatnya sama Bu Mei ya. Oke, kita kembali ke Raperda nih Pak Surana tentang peran DPRD nih dalam pembahasan Perda ini nih, sudah sejauh mana pembahasannya dan perannya DPRD sendiri seperti apa? Kalau sejauh ini sudah kita lakukan yang tadi sudah sampaikan, rapat kita udah 3 kali. Dan kita juga mencari sumber-sumber yang atau materi sumber-sumber dari teman-teman di daerah lain yang memang itu bisa kita adopsi. Kemudian juga kita sesuaikan dengan di sini, di wilayah sini, kearifan lokal di sini seperti apa. Nah, kemarin kami menemukan teman-teman aduan dari teman-teman, salah satunya kita di sini itu menemukan aduan dari teman-teman UMKM bahwa kami itu mau titip barang, mau masukkan aja susah. Kemudian produk kami itu boleh display hanya 1 atau 2. Oke. Terus kami seakan-akan mereka diusir pelan-pelan kan. Nah, kami nggak mau gitu. Iya. Besok harus tetap seperti itu. Kemudian dari teman-teman Perindak atau kemudian koperasi yang sudah dikurasi 59 baru masuk salah satu gerai 26, kemudian yang satu lagi baru 7. Ini kan belum ada keadilan. Oke. Ya. Kemudian di daerah lain bahwa kami menemukan di daerah lain itu ada regulasi yang menyatakan bahwa sebaiknya itu dimiliki oleh orang daerah perusahaan supaya perusahaan itu orang bisa PT, bisa CV, bisa perorangan, bisa yayasan, bisa koperasi. Supaya apa? Pajaknya di setempat. Nah, karena apa kalau ini pamannya seperti lagi omset yang triliunan tadi dibawa ke sana, kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya parkir itu. Parkir aja. Parkir aja. Itu. Nah, sampai seperti itu kita gali. Karena Sleman punya target tahun 2027, maksimal 2028 harus 2 triliun. Oke. Dan itu kerja keras. Kalau tidak kerja keras, tidak kerja cerdas, tidak kerja cepat, ambil uang itu mau dapat 2 triliun itu berat. Bu, tugas ini dari Pak Surana sepertinya kode nih untuk apa dinas ya, untuk bisa gercep ya. Nah, ini Bu Mei selalu, Bu Mei pokoknya mengelola pasar harus sekian. Oke. Tantangannya di lapangan apa sih Bu untuk pengelolaan seperti ini? Ya, jadi kalau tadi yang terkait dengan PAD, ini memang yang kembali lagi mungkin situasi daya beli masyarakat sehingga para pedagang merasa pasarnya sekarang sepi, jadi bayarnya retribusi ya nanti-nanti begitu ya. Namun kami tetap berupaya, pemerintah tetap hadir mendampingi mereka. Bahkan kemarin ada program Gempar, gerakan ASN belanja di pasar. Lah ini karena menika didhawuhipun dawuhipun Bapak ya. Nggih, agar mereka semangat. Oh iya, sudah diperhatikan. Akhirnya bayar lagi. Ya. Lagian kan juga pasar sekarang kan sudah bagus-bagus ya Bu ya. Harusnya lebih nyaman buat berbelanja gitu. Oke. Kan harganya juga tidak berubah kan Bu dengan pasarnya yang masih sama, segar dan murah. Itu dia. Segar, murah, berhadiah dan berhadiah. Berhadiahnya dari Mas Surana ya.
Oke, kalau kita berbicara, Pak, kemarin saya membaca beberapa berita-berita di sosial media ya. Ada bola panas nih tentang Koperasi Merah Putih. Hmm. Saya sudah izin tadi untuk membahas ini ya. Koperasi Merah Putih nanti kalau sudah beroperasi, itu yang namanya toko-toko retail itu diharapkan untuk tidak beroperasi lagi. Tanggapannya, Pak Surana sebagai Yang anggota pasti dewan. kalau saya menanggapi, kita nggak akan menentang kebijakan pemerintah. Mhm. Itu satu hal. Tapi harus diingat, pemerintah harus bisa memahami kondisi di lapangan. Koperasi Merah Putih kan baru berjalan nih. Iya, Baru mau berjalan lah. perlu dibangun ya Pak. Baru dibangun. Sedangkan gerai-gerai ini itu sudah berjalan puluhan tahun. Betul. Omsetnya, asetnya sudah ratusan triliun. Mhm. Tidak main-main. Kalau ini dihentikan semua, apakah itu tidak akan menjadi pertumbuhan ekonomi ke belakang? Iya. Tapi harus ingat juga, pemerintah mestinya menyampaikan sebaiknya antara KDMP dan toko gerai-gerai bersinergi Oke. bareng-bareng. Oh, ini aja kita minta tolong kepada gerai-gerai yang sudah berjalan puluhan tahun, bahkan ribuan gerai. Puluhan ribu gerai seluruh Indonesia. Lebih dari 45.000 gerai seluruh Indonesia. Kita titipi UMKM salah satunya nih. Nah, saya mengendorse ini juga boleh kan. Boleh. Harus di-endorse. Kita bangun kerjasama, bersinergi. Yang kecil-kecil ini biar masuk, biar laku, biar tumbuh kembang. Dan kenapa kita lakukan perubahan perda ini atau ganti perda ini supaya apa? Pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, terutama di Kabupaten Sleman, tumbuh kembang baik. Salah satunya 110.000 UMKM ini bisa 10% saja dulu. Itu sudah bagus. Pelan-pelan tapi pasti Iya. Tapi kalau tidak peduli, Bu Emai nggak peduli, saya nggak peduli, teman-teman yang lain tidak peduli, nggak akan berjalan. Tapi kalau ini butuh konferensi bersama-sama, peduli bersama, baru akan berkembang. Salah satunya ada KDMP, nanti sinergi, gerai-gerai yang ada di Sleman bersinergi, toko swalayan lokal yang di Sleman bersinergi, pertumbuhan ekonomi naik. Oke. Targetnya berapa bulan lagi Pak Raperda ini akan jadi perda? Ya 1,5 sampai 2 bulan selesai. 1,5 sampai 2 bulan selesai, Bu Mai. Ini Tapi sepertinya Bu Mei ini mau menghindar nanti. mau menghindar gimana Pak? Apakah mau langsung pindah atau gimana? Sepertinya ini menjadi tantangan besar nih. Terus jawab bola terus menghindar. Sedih saya. Maka apa Bu? Nanti kalau misalnya perda ini sudah disahkan, kira-kira yang akan diambil oleh Dinas Perindustrian pertama kali stepnya apa nih? Ya, pertama kali tentu saja sosialisasi ya. Oke. Kemudian juga karena toko-toko retail ini juga harus berkomitmen. Kemarin juga kami sudah berkomitmen. Ini kan kami nanti akan lakukan jalinan kemitraan dengan business matching untuk menyamakan persepsi juga tadi terkait UMKM yang bisa masuk ini akan kita perbaharui lagi. Artinya tidak dipersulit, harganya juga kompetitif, kemudian penempatannya juga di tempat yang strategis dan Pembayarannya lebih cepat. pembayarannya lebih Oke. cepat sehingga nanti saling menguntungkan lah sinergi. Oke, harapan ke Iya. depan seperti apa Bu Mai? Baik. Jadi harapan kami nanti ada sinergi dan berjalan seiring karena sebenarnya masing-masing punya pangsa pasar ya antara toko retail baik itu yang berjejaring maupun yang lokal, kemudian pasar rakyat, kemudian UMKM itu juga punya langganan sendiri-sendiri, sendiri. segmen sendiri-sendiri. Jadi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berbelanja mau di mana. Jadi kita siapkan, pemerintah siapkan, mau di toko, mau di pasar, mau langsung bisa silakan. Iya, oke. Ternyata masyarakat yang pasti jadi konsumen yang cerdas itu ya Bu ya. Pak Surana, ketika nanti sudah menjadi Raperda, apa yang akan dilakukan DPRD sebagai pengawasan ke depannya?
Saya kan tentu mengajak Mbak Mai ini kalau umpamanya nanti Kalau nggak melarikan diri ya Pak ya? melarikan diri gitu. Wah, ayo Bu, kita sama-sama awasi bareng-bareng Raperda ini. Kita kan ya kita pembuat sama teman-teman sama Bupati, kemudian pelaksanaan di lapangan nanti kan tetap bersama-sama. Perda ini kan milik kita, bukan milik DPR, bukan miliknya dinas tertentu, tapi milik kita bersama. Dan ini adalah sebagai patokan atau regulasi untuk melakukan sebuah bisnis yang ada di Sleman, terutama bisnis gerai maupun untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sleman. Yang pasti melindungi UMKM. Oke, melindungi UMKM itu dia. Ada lagi yang disampaikan Pak Surana, 1 menit terakhir untuk bisa memberikan harapan terhadap Raperda ini yang segera menjadi perda? Saya hanya berharap mitra UMKM, mitra baik itu perusahaan nasional maupun lokal, saya ingin sekali nanti bisa rendah hati. Oke. Dengan rendah hati itu artinya teman-teman UMKM welcome, ayo Iya. bareng-bareng kita usaha di Sleman. Tidak ada gap ya Pak ya? Tidak ada. Kemudian saya juga pesan juga teman-teman UMKM harus bisa memantaskan diri. Nanti setelah ini bagus, di produk bagus, jangan sampai produk ketiga kalinya nanti tidak bagus. Itu yang ditakuti teman-teman para pengusaha karena tidak konsistennya. Kemudian saya juga pesan kepada warga masyarakat di Kabupaten Sleman, terutama walaupun juga di luar, pengen ya Gempar itu bisa berjalan dengan baik. Gerakan beli di pasar. Produk UMKM juga bisa berjalan dengan baik, dan tolong warga Sleman beli produk-produk UMKM. Oke. Tolong beli produk UMKM lokal Sleman. Terima kasih Pak Surana dan juga Ibu Mai untuk dialog di hari ini. Semoga saja ini nanti memberikan semangat ya. Semoga pertumbuhan ekonomi di Sleman semakin meningkat, semakin bagus ya. Pengawasannya juga semakin bagus juga. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini mengenai pembahasan Raperda tentang pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Semoga saja lekas sah ya menjadi perda sehingga langsung diaplikasikan kepada masyarakat. Titip pamit di podcast Dialog Dewan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.